Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin, wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmatan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, sebuah kebahagiaan pada kesempatan kali ini, kebahagiaan yang menuntut rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa beribadah, bisa menuntut ilmu, bisa mempelajari firman dan kalamnya, sebagaimana bisa mengkaji hadits-hadits nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sebuah ibadah dan kewajiban serta nikmat di waktu yang sama, karena sebagaimana yang dijelaskan al-Imam Asy-Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin berhasil di dunia maka dia harus tahu ilmunya, dan barang siapa yang ingin berhasil di akhirat dia pun harus tahu ilmunya. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan kesempatan untuk memperjuangkan kesuksesan kita di dunia dan akhirat dengan menuntut ilmu. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah di atas sunnahnya. Dan jamaah sekalian, kembali bersama Riyadhus Shalihin dan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi yang membuat kajian atau sebuah kajian semakin berharga dan semakin menuntut kita untuk bersyukur kepada Allah, karena kitab ini adalah salah satu kitab terbaik di dunia dan kita mengkajinya di salah satu hari-hari di bulan-bulan terbaik, yaitu 4 bulan haram. Kita berada di Dzulhijjah, dan setiap amal soleh di bulan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan, kembali dalam upaya mengikat sebuah bab yang sangat penting yang bernama bab kesabaran. Kita ikat dengan kiat-kiat bersabar, kiat-kiat menjadi orang sabar. Dan hadirin Allah muliakan, karena bersabar itu nggak mudah, bersabar itu sulit. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang sudah kita kaji di bab ini, was-sabru diya. Sabar itu ibarat cahaya yang panas dan punya unsur membakar. Maka kita harus tahu kiat bagaimana kita menjadi orang yang sabar. Dan telah kita jelaskan bahwa kiatnya secara global adalah ilmu, sebagaimana surat Al-Kahfi ayat 68. Dan jika kita bicara lebih spesifik, ternyata sabar itu adalah proses pertempuran dan peperangan antara dua pihak, yaitu kekuatan akal sehat, agama dan iman versus kekuatan hawa nafsu yang ada pada diri kita, sebagaimana yang disampaikan Al-Imam Ibnul Qayyim. Dan setiap pihak ingin mengalahkan pihak yang lain, setiap pihak ingin mengalahkan pihak yang lain. Maka jika kondisinya seperti ini, maka cara kita untuk bisa bersabar adalah memenangkan kekuatan iman dan akal sehat. Dan caranya adalah perkuat iman dan akal sehat, dan di waktu yang sama lemahkan hawa nafsu kita, lemahkan kekuatan hawa nafsu.
Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan tentang bagaimana melemahkan kekuatan hawa nafsu. Lalu kita beranjak ke misi kedua, yaitu meningkatkan dan menguatkan kekuatan iman. Dan pada poin yang pertama kemarin kita telah mempelajari juga bahwa menguatkan kekuatan iman yaitu dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah hal yang perlu kita camkan. Dengan kita mengagungkan Allah, maka otomatis kita akan bisa bersabar. Karena inti dari sabar adalah menahan. Dan saat kita yakin kita berhadapan dengan yang maha agung, yang maha mulia, maka kita akan berusaha menahan. Sebagaimana fitrah manusia ketika sedang bersama pihak yang lebih kuat dari dia, pihak yang lebih tinggi dari dia, maka dia akan menahan. Dia akan menahan. Kan begitu ya. Ketika di hadapan bos, semuanya menahan diri, semuanya senyum, semua baik-baik saja, semua berusaha jadi pegawai yang teladan. Tapi begitu bos nggak ada dan semua lagi ngumpul di pantry, maka mulailah pembicaraan tidak terkontrol, mulailah menggibah, dan yang menjadi objek gibah siapa? Di antaranya si bos tersebut. Kenapa demikian? Karena itulah tabiat manusia. Kalau di depan orang yang lebih tinggi, di depan pihak yang lebih kuat, dia akan cenderung menahan diri. Tapi begitu tuh pihak nggak ada, maka mulailah dia tidak terkontrol. Dia akan ungkapkan. Ketika dia buat salah di hadapan di hadapan manajernya, dia akan bilang iya, siap salah, dan seterusnya. Tapi begitu atasannya pergi, dia akan ngedumel dan dia akan nyinyirin si manajernya tersebut yang udah nggak ada. Kan seperti itu ya hadirin sekalian yang Allah muliakan. Itulah tabiat dari manusia. Itulah tabiat dari manusia. Di hadapan Pak Guru, semua siswa ya Pak. Begitu Pak Gurunya pergi, lalu salah satu dari siswa di kelas tersebut maju ke depan, lalu memperagakan gaya Pak Guru yang killer tersebut, dan semua ketawa dan mereka tidak mengontrol dirinya. Kenapa? Karena pihak yang dianggap lebih tinggi, lebih berkuasa udah nggak ada. Nah itulah bedanya itulah bedanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh makhluknya. Kalau makhluknya ada timing di saat dia hadir dan ada timing di saat dia nggak ada dan tidak hadir. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersama dan memperhatikan dan melihat dan mengawasi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengetahui apa yang kita kerjakan. Selalu mengetahui apa yang kita kerjakan. Ya'lamu kha'inatal a'in wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa yang dikhianati oleh mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui Allah maha mengetahuinya dan maha melihatnya. Sehingga ketika seseorang benar-benar bisa menancapkan rasa keagungan kepada Allah, maka dia akan menahan diri di setiap detik, menit, dan jam kehidupannya. Maka gak heran bahwa orang yang tidak sabar, maka terbukti pada saat itu dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma qadarullaha haqqa qadarih. Dalam surat Az-Zumar ayat 67 Allah menyatakan,
dan mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benarnya pengagungan. Itulah poin yang pertama dari kiat menambahkan kekuatan iman. Agungkan Allah, dan agungkan Allah. Itu hal yang sangat penting. Makanya terakhir di poin ini, Bishr bin al-Harith al-Hafi itu pernah menyatakan, "Lau tafakkaran nasu fi 'azamatillahi ta'ala, lau tafakkaran nasu fi 'azamatillahi ta'ala lamma asauh." Jika manusia memikirkan dan bertafakur tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah. Mereka akan sabar. Karena salah satu unsur sabar adalah sabar di hadapan hal yang haram sehingga tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita benar-benar bertafakur, berpikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada di antara kita yang berani maksiat. Jadi sekali lagi, ketidaksabaran itu menunjukkan lemahnya tauhid di dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkuat tauhid kita, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, jemaah sekalian, yang kedua, bagaimana meningkatkan kekuatan iman dan agama kita sehingga bisa mengalahkan hawa nafsu. Yang kedua, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, adalah dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Allah berfirman, "Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan makhluk sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai hal-hal tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kelanjutan ayat tersebut? "Walladzina amanu asyaddu hubbalillah." Dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubbalillah, sangat cinta kepada Allah. Sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang beriman itu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, ingin sabar, maka cintailah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin sabar, maka tumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Makanya sebagian para ulama mengatakan, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ibnu Mubarak, mereka memberikan sebuah bait syair, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbuhu muti'." Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Kalau cinta kamu itu jujur dan tulus, kamu akan taat sama dia. Karena semua pencinta akan nurut dan mentaati yang ia cintai. Bait syair ini menarik dan gak heran disampaikan ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i, Al-Imam Mubarak. Kita ulang, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu." Kalau cintamu itu tulus dan jujur, kamu akan nurut sama dia. Kamu akan nurut sama dia. Innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Karena setiap pencinta itu akan nurut sama yang ia cintai. Akan nurut. Dan hadirin yang Allah muliakan, makanya ketika kita gak sabar ngadepin sebuah musibah, ketika kita galau dan meledak-ledak ketika menghadapi sebuah masalah, ketika kita marah karena emosi, bukan marah dalam rangka edukasi. Kalau marah secara edukasi bagus, Nabi pun marah gitu loh.
Nabi pun marah. Tapi marah Nabi itu marah sayang, bukan marah meledak-ledak dan gak sabar. Nah, kalau kita marah karena emosi, kita kesal, kita drop ketika dipecat atau uh, di uh, di layoff misalnya, atau kita terpuruk ketika hasilnya positif gitu, rapid atau swab kita hasilnya positif, maka sejatinya coba tanya pada diri kita, kita tuh cinta kepada Allah nggak ya? Karena kalau kita mencintai Allah, kita akan nurut sama Allah. Allah suruh sabar, kita sabar. Allah suruh sabar, maka kita akan sabar. Karena itulah karakter pencinta yang gak bisa dibohongi. Karena seseorang yang mencintai sesuatu, dia akan nurut sama sesuatu tersebut. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Kalau cintamu itu tulus, kamu akan nurut sama dia. Karena pencinta itu selalu nurut sama yang ia cintai. Bahkan walaupun yang ia cintai itu pihak yang lemah, pihak yang lemah, pihak yang lebih kecil, tapi orang kalau udah jatuh cinta, kalau udah mencintai, dia akan nurut. Iya nggak sih? Bayangkan, pernah lihat orang-orang dewasa satu rumah nurut sama anak kecil yang ada di rumah tersebut? Semuanya nurut. Ya ayahnya, ya ibunya, ya kakeknya, apalagi kakeknya, ya neneknya, apalagi neneknya, ya omnya dan tantenya, semua nurut udah. Nurut sama siapa? Sama anak bayi. Anak bayi di rumah tersebut. Yang nggak bisa marah-marah, yang nggak bisa ngukum semuanya, yang bisa cuma nangis, yang bisanya cuma ngerengek. Tapi ketika seluruh orang dewasa mencintai itu bayi, sang ayah mencintai buah hatinya, sang ibu mencintai buah hatinya, lalu kakek neneknya mencintai sang cucu, om dan tantenya mencintai keponakannya, udah semua nurut tuh. Semua nurut. Semua akan nurut. Itu bisa begitu ya. Jadi kegiatan dikontrol sama anak bayi gitu. Dikontrol sama anak bayi. Itu orang mau pergi bisa cancel gara-gara tuh anak bayi. Semua udah mau pergi nih, anak bayinya nggak mau, atau marah atau ngapain, udah batal semua batal. Semua diatur sama quote and quote anak bayi itu. Itu tuh kekuatan cinta. Orang tuh kalau udah cinta nurut, walaupun itu lebih lemah. Lihat orang tua yang mengikuti seluruh keinginan anaknya. Aku nggak mau ya, aku maunya yang itu, diturutin sama mamanya. Padahal ini lemah. Pak, aku mau sepeda, Pak, dibeliin sepeda sama papanya. Dibeliin sepeda sama papanya. Kenapa diturutin? Cinta. Nah itu sama pihak yang lemah, sama pihak yang lebih kecil. Lalu bagaimana dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Bagaimana dengan Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Mutakabbir? Lalu bagaimana dengan Al-Azim, Al-Muhsin, Al-Mannan, Al-Wahhab, yang maha memberi? Tidakkah tersisa sebuah ruang di dalam hati kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala? Makanya tadi kita sudah baca ayatnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang beriman itu orang-orang beriman itu sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya masih ingat ucapan Fudail bin Iyad kepada seseorang yang mengeluhkan masalahnya kepada temannya,
ya hadza tashkum man yarhamuka ila man la yarhamuk. Wahai fulan, engkau mengeluhkan yang sangat menyayangimu ke pihak yang gak sayang sama kamu. Allah tuh sangat menyayangimu, kok dikeluhkan itu loh. Harusnya engkau mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya engkau mencintai Allah. Sekali lagi, cinta itu bisa membuat kita menahan dan bertahan. Cinta itu sangat efektif membuat seseorang itu bertahan dan menahan diri. Menahan diri. Dan melakukan hal yang gak pernah dia bayangkan sebelumnya. Kenapa? Atas nama cinta. Atas nama cinta. Makanya hadirin, benar kata Al-Imam Tufi, sabar itu gak bisa dipisahkan dengan tauhid. Dan hubungannya sangat erat. Hubungannya sangat erat. Semakin tinggi kesabaran kita, itu menunjukkan semakin dalam cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para pencinta akan berusaha bertahan. Para pencinta akan menahan egonya demi yang dia cintai. Lihat bagaimana seorang atlet itu bisa menahan nafsu makannya sehingga dia mengikuti program diet ketat dokter gizinya hanya agar bisa tampil prima di lapangan hijau atau di kolam renang kalau dia atlet renang, atau di lintasan kalau dia seorang pelari atau atlet atletis atau balap sepeda dan seterusnya. Itu dia bisa nahan nafsu makannya. Dan nahan itu kan nama lain dari sabar secara bahasa. Dia bisa nahan nafsunya untuk tidak ikut kehidupan malam, padahal dia punya uang, dia dapat sponsor, dia sponsornya baru dia mahal, tapi nggak pernah keluar malam, nggak pernah menyelami kehidupan malam. Kenapa? Karena dia mencintai bidangnya dan olahraga yang dia tekuni. Dan ketika dia cinta, dia akan menahan, dia akan ikuti. Tidur 8 jam, tidur 8 jam. Harus latihan sebelum subuh, latihan sebelum subuh. Dia bisa menahan diri itu. Kenapa? Karena dia cinta sama bidangnya. Dia cinta sama. Orang tuh kalau udah jatuh cinta, semua dikerjain. Dan dia akan nahan egonya, dia akan nahan emosinya dan seterusnya. Karena dia mencintai itu dan dia ingin ada di situ. Makanya kan coba nasihat banyak pihak sekarang dalam masalah masa depan, dalam masalah kerjaan dan seterusnya apa sih? Ikuti passion Anda. Pilih bidang yang merupakan passion Anda. Kenapa sampai orang tuh bilang passion? Karena dengan salah satu poinnya kan, dengan kita menggeluti bidang yang merupakan passion kita, itu akan memudahkan kita untuk bersabar, untuk bertahan dengan dengan semua hal yang berat di situ. Karena setiap bidang pasti ada tantangan, pasti ada masalah. Dan orang kalau bergerak di bidang yang merupakan passionnya, dia akan happy. Dia akan lebih punya kesempatan untuk menahan diri, menahan emosi, menahan hasrat, menahan nafsunya agar tetap on track, tetap berada di atas jalurnya, dan dia akan sukses di bidang tersebut. Itu kan alur pembicaraannya. Itu kan alur pembicaraannya. Itu alur. Kenapa para ulama fikih mengatakan dalam bab pernikahan, menikahlah dengan 2 faktor. Yang pertama, kualitas agama calon pasangan kita, dan kedua, kita suka sama dia. Nggak harus jatuh cinta, tapi kita suka sama dia sesuai selera kita, karena itu akan menumbuhkan rasa cinta. Dan rasa cinta salah satu faktor pendorong Anda bisa bersabar menghadapi samudra kehidupan rumah tangga. Karena samudra kehidupan rumah tangga itu berat, nggak mudah. Allah katakan mitsaqan ghalidha.
Untuk bisa bertahan, salah satu faktor yang Anda butuhkan adalah mencintai pasangan Anda. Bukan sebuah kewajiban, tidak harus, tapi itu faktor yang sangat kuat untuk membantu kita untuk bersabar. Dan semua hal, jamaah sekalian, semua hal larinya ke sini. Oleh karena itu nggak heran Al-Imam Al-Qayyim mengatakan cinta kepada Allah. Ini masalah mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam loh, kita tuh bersabar. Ini pembuktian rasa cinta kita kepada Allah. Cinta nggak sama Allah? Yang mentakdirkan episode kehidupan Anda saat hari ini Anda di PHK, mungkin diusir dari rumah kontrakan, atau harus masuk ke ruang isolasi karena positif, atau sedang sakit penyakit yang lain, nggak punya uang dan sebagainya, itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda cinta kepada Allah, masa Anda komplain? Kenapa Anda marah? Oh, yang memberikan ini semua, zat yang Anda cintai, zat yang Anda cintai. Lihat seorang ibu yang bisa ketawa lepas saat mengganti baju atau celana anak bayinya, lalu mengganti pampersnya, pampers yang full dengan pup itu bisa diganti oleh seorang ibu dengan ketawa lepas. Kok bisa? Padahal kan itu hal yang gak menyenangkan, aromanya gak enak, pemandangan gak enak, dan seterusnya. Karena pemandangan itu dan aroma tersebut dan aktivitas yang enggak banget itu dilakukan dengan rasa cinta. Dilakukan dengan rasa cinta. Yang pup itu yang dia sangat cintai, maka dia senang, dia happy. Dan begitu juga dengan hamba yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah takdirkan sebuah masalah, sebuah ujian, dia langsung ingat, ini yang mentakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang paling saya cintai, maka saya senang, senang banget. Yang memerintahkan ini itu Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya lakukan dengan penuh sukacita. Yang melarang ini adalah yang saya cintai, yang saya cintai. Oleh karena itu, tanamkan rasa cinta. Tanamkan rasa cinta. Tanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, masih ada kaitannya dengan poin yang kedua. Gimana cara meningkatkan iman? Kekuatan iman dalam bab kesabaran. Kata Al-Imam Al-Qayyim dan para ulama, dengan meresapi nikmat-nikmat Allah dan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat-nikmat Allah dan kebaikan Allah. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Oh, ini ayat luar biasa jemaah sekalian. Kalau kita baca dari awal, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Dan Allah memberikan kalian segala yang kalian minta kepadanya. Allah yang kalian butuhkan itu. Jadi Allah telah kasih kepada kalian kebutuhan kalian yang kalian minta kepada Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah berikan apa yang kalian minta. Apa yang kalian minta Allah kasih. Lalu Allah kata, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian gak akan bisa menghitungnya. Tapi memang manusia, innal insana la zalumun kafar. Manusia itu sangat zalim dan kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku yang Allah muliakan, ayat ini
Kalau kita buka surat Ibrahim ayat 34 ini, pada masa pandemi, ayat itu ada di mushaf kita. Ayat itu ada. Lalu kita bilang, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung atau ingin menghitung nikmat Allah, kalian gak akan bisa menghitungnya. Kalau kita buka mushaf kita pada saat kita sedang sakit, ayat itu ada. Ayat ini berlaku ketika kita sedang normal maupun ketika kita sedang pandemi. Ayat ini berlaku ketika kita sedang sehat maupun ketika kita sedang sakit. Ayat ini berlaku ketika bisnis kita sedang di atas dan ketika bisnis kita sedang di bawah. Ayat ini berlaku pada saat kita punya banyak uang atau ketika kita nggak punya duit sama sekali. Artinya, ketika kondisi kita lagi drop, di detik itulah jika kita ingin menghitung nikmat Allah, nggak akan bisa kita hitung. Pada saat kita baca surat Ibrahim, di saat kita di PHK, hari di mana kita di PHK, hari di mana kita jobless, hari di mana kita di layoff, itu artinya di hari itu jika kita ingin menghitung nikmat Allah, nggak bisa kita hitung, nggak bisa kita hitung. Swab kita positif. Pada saat kita baca swab positif, lalu kita coba hitung nikmat Allah, nggak akan bisa kita hitung. Terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, nggak akan bisa kita hitung, nggak akan bisa kita hitung. Tapi manusia, tapi kita kufur nikmat jamaah. Kita fokus pada satu hal yang negatif dan melupakan ratusan ribuan hal positif nikmat Allah pada hari tersebut. Pada hari tersebut ada ratusan bahkan ribuan nikmat Allah. Ada ratusan dan ribuan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita abaikan dan kita lupakan. Hadirin yang Allah muliakan, hadirin yang semoga Allah muliakan, kemana rasa syukur orang yang sabar, orang yang hanya melihat satu masalah di tengah-tengah jutaan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Orang yang gak sabar hanyalah orang-orang yang terpancing dengan satu kendala di tengah-tengah ribuan anugerah yang Allah berikan kepada dia. Seberat apapun masalah kita jemaah, dalam 1 menit itu kita butuh 8 liter udara. Siapa yang sudah mensyukuri 8 liter udara tersebut? Oke, kita di PHK, bisnis kita berantakan, tapi setidaknya kita masih bisa menarik nafas panjang seperti ini nih. Wih, itu nikmatnya luar biasa. Itu luar biasa jemaah. Apa artinya detik ini kita punya puluhan miliar tapi kita tidak bisa menarik nafas panjang, nafas kita pendek, hanya sampai kerongkongan. Apa artinya itu semua? Gak ada artinya jemaah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu nikmat dari Rabbul Alamin. Lalu Anda bisa marah-marah cuma gara-gara satu masalah. Anda bisa suudzon sama Allah Subhanahu Wa Taala cuma gara-gara satu atau dua hal. Anda bisa katakan sesak banget, berat banget. Itu hanya 1-2 masalah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mana syukur kita kepada hembusan-hembusan nafas yang Allah kasih kepada kita?
Mana rasa syukur kita pada detakan-detakan jantung kita? Nggak usah Allah berhentikan detak jantung kita, Allah cepetin detak jantung kita. Gimana rasanya? Setengah mati jamaah. Nggak Allah berhentiin, Allah cepetin. Pucat kita. Tuh jantung nggak mati, nggak berhenti, tapi dicepetin. Ada tuh restoran mewah ada enak-enaknya, nggak ada enak-enaknya. Mobil-mobil mewah ada enaknya, nggak ada enak-enaknya. Wanita cantik di hadapan kita ada indah-indahnya, nggak ada indah-indahnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, nggak akan bisa kalian hitung. Dan ini ada kaitannya dengan yang sebelumnya, cinta kepada Allah. Yang membuat kita nggak mencintai Allah karena kita nggak mau memikirkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itulah manusia zolimnya minta ampun. Gara-gara satu masalah Anda bisa lupakan kebaikan Rabb Anda. Dan seringkali masalahnya kita buat sendiri, bukan Allah Al-Muhsin Ar-Rahman Ar-Rahim. Anda buat sendiri. Lalu Anda bertanya, kenapa Allah takdirkan ini kepada saya? Anda buat sendiri. Hadirin Allah muliakan. Kenapa kita nggak bisa menahan nafsu kita, emosi kita? Kenapa kita nggak bisa bersabar? Karena kita tidak melihat nikmat-nikmat Allah kepada kita. Enggak. Di saat pandemi ini, banyak orang nggak merasakan bahwa berkumpul dengan keluarga itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika suami kerja dari rumah, anak belajar dari rumah, itu nggak dianggap sama sebagian orang. Mereka belum pernah sendirian di rumah sakit dan nggak ada yang jenguk, nggak ada yang ngerawat. Karena mereka belum pernah ngerasain kondisi di mana mereka sendirian di bawah kolong jembatan, nggak ada sanak saudara sama sekali, nggak ada yang peduli sama mereka. Hadirin Allah muliakan. Makanya kita nggak bersabar, nggak bersabar, karena kita sibuk memikirkan satu hal berat. Kita nggak mengatakan masalah itu ringan, enggak, oke berat, tapi berat banget, oke berat banget. Tapi apa hanya itu satu-satunya isu pada hari ini? Hanya itu satu-satunya isu? Hanya itu satu-satunya kita hadapi tadi? Mana nikmat bernafas? Mana nikmat oksigen? Mana nikmat detak jantung? Mana nikmat pembuluh darah? Kalau Allah pecahkan satu pembuluh darah di otak kita, apa yang terjadi? Mana nikmat baca Al-Quranul Karim? Mana nikmat yang bernama sholat? Mana nikmat yang bernama keluarga? Mana nikmat yang bernama suami? Anda punya suami sekarang. Ribuan wanita gak punya suami. Anda punya istri hari ini. Ribuan laki-laki gak punya istri. Gak ada yang ladenin dia. Anda punya anak. Jutaan pasangan berusaha jungkir balik ingin punya anak, gak bisa. Itu Anda gak anggap. Anda masih punya orang tua. Oke, nyebelin, Pak masih punya orang tua. Di waktu yang sama ada anak-anak yang nangis kepada Allah dan minta kalau bisa orang tuanya dikembalikan, dan terserah orang tuanya mau ngapain dia, yang penting ketemu sama orang tuanya. Tapi kan kita nggak anggap itu. Kita terlalu zalim, terlalu zolim, dan terlalu kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya nggak ada yang kita anggap kecuali satu-satunya masalah kita tersebut. Maka jangan salahkan siapapun ketika kita menjadi pribadi yang kerdil. Ketika kita hancur
dan yang menghancurkan diri kita sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apapun yang menimpa kalian itu disebabkan perbuatan kalian sendiri. Surat Asy-Syura ayat 30. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, hitunglah nikmat-nikmat Allah setiap hari. Hitunglah nikmat-nikmat Allah. Bahaslah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat kita bersabar. Dan itu yang membuat kita tambah cinta kepada Allah. Karena begitu kita lihat betapa banyaknya nikmat Allah, maka kita akan semakin cinta kepada Allah. Simpel aja hadirin. Apabila kita sayang sama anak dari sahabat kita, lalu setiap hari, setiap bulan kita transfer 10 juta buat itu anak sahabat kita, sayang kita sama dia, setiap hari kita harus 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Kita kemana kita beliin hadiah, kita belikan hadiah, dan semua pemberian kita itu melalui orang tuanya, melalui ibunya. Kita transfer ke rekening ibunya, atau kita kasih hadiah melalui ibunya. Tapi menariknya, ibunya tidak sekalipun menyampaikan kepada si anak bahwa itu dari kita. Sama sekali nggak pernah. Bahkan mengklaim itu dari ibunya. Saya ingin tanya, ketika ketemu sama tuh anak itu bilang terima kasih nggak ke kita? Enggak. Terus respect anak tersebut kepada kita istimewa atau biasa-biasa saja? Biasa-biasa saja. Karena dia nggak tahu bahwa yang selama ini ngasih itu kita. Dia nggak tahu. Nah, kira-kira gitulah jamaah sekalian. Kita hanya berhenti pada makhluk. Yang ngasih ini makhluk A, yang ngasih ini makhluk B, yang ngasih ini makhluk C. Mana Rabbul Alamin? Nikmat Allah sangat banyak kepada kita. Kemampuan kita bersabar itu sangat ditentukan dengan bagaimana kita melihat nikmat-nikmat Allah kepada kita. Semakin kuat hal ini, maka semakin membuat kita bersabar. Allah Ta'ala alam bisawab. Yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, kiat yang keempat. Hadirin Allah muliakan, kiat yang keempat agar kita bisa bersabar dengan cara menguatkan sisi akal sehat kita dan agama kita adalah dengan meyakini bahwa dunia itu akan cepat berlalu. Dunia itu akan cepat berlalu. Dunia itu punya karakter semu. Punya karakter semu. Gak lama. Dan semua akan usai. Semua akan usai. Termasuk musibah kita. Musibah kita gak lama. Termasuk rasa sakit yang kita alami gak lama. Termasuk kondisi kemiskinan yang harus kita rasakan gak lama. Termasuk kondisi jobless ini gak lama. Tidak lama. Nabi SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi, "Mali wali dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajarah, thumma raha wa tarakaha." Tidaklah aku dengan dunia kecuali seperti seorang musafir, orang yang sedang berkendaraan, yang berteduh di bawah pohon, lalu ia beranjak dan meninggalkan pohon tersebut.
Jadi senikmat-nikmatnya dunia itu seperti pohon yang rindang di tengah teriknya matahari. Enak rindang, tapi mau sampai kapan kita duduk di bawah pohon itu? Mau sampai kapan kita berteduh di bawah pohon itu? Gak lama. Berikutnya kita akan melangkah dan meninggalkan pohon itu. Jadi bertahanlah, karena bersabar itu sebenarnya durasinya sebentar, itu poinnya. Tapi pahalanya unlimited. Sabar, cuman sebentar kok, nggak lama. Tapi nyesek banget, cuman sebentar nyeseknya, nggak lama. Selama kita bersabar di dunia, itu nggak lama. Nggak lama. Makanya ketika banyak testimoni orang-orang sukses gitu ya, ketika cerita tentang masa sulitnya atau saat dia merintis usahanya, jatuh bangunnya, itu seringkali mereka bilang, nggak terasa waktu ya, kayaknya baru kemarin kita berjuang, baru kemarin kita memulai ini semua, nggak terasa ya, kayaknya baru kemarin kita nawarin barang kita door to door, sekarang kita punya ratusan outlet. Gak terasa ya, kayaknya baru kemarin deh kamu di PHK, lalu kita nangis berdua di rumah, lalu kita minta pertolongan sama Allah dan kita bertekad kita harus bangkit dan kita harus mulai dengan usaha kita sendiri. Sekarang udah sukses kan gitu ya. Jadi gak terasa waktu ya, kayaknya baru kemarin, ya itu dunia, kayaknya baru kemarin. Padahal kita udah jungkir balik, kayaknya berat banget. Enggak, kayaknya baru kemarin. Itu kalimat simpel, kayaknya baru kemarin. Emang gak lama, cepet. Seperti berteduh, memang enak berteduh di bawah pohon kan enak. Maka Nabi SAW memberikan analogi yang dalam banget, simpel banget, dan bisa mewakili. Dan juga nggak sok-sok dunia tuh nggak ada artinya. Enak dunia itu. Tapi seperti berteduh di bawah pohon, mau sampai kapan di sana? Kamu kan pasti akan jalan lagi. Kayak kita ke rest area yang enak banget kalau sekarang gitu ya. Iya, rest area-nya oke, cozy, terus ada segala macam. Tapi mau sampai kapan di rest area? Kan cuma 1 jam, 2 jam, terus Anda jalan lagi. Maka nggak ada alasan untuk tidak bersabar. Tahan, cuma sebentar. Tahan. Dan nanti kenikmatannya tanpa batas. Itu kan yang disampaikan Imam Nawawi rahimahullah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala orang-orang yang sabar di hari kiamat tanpa hisab, tanpa limit, tanpa batas. Sedangkan durasinya cuma sebentar. Makanya tadi kuatkan akal sehat kita, kan itu tadi. Apa caranya? Ini pertempuran antara kekuatan akal sehat dan iman versus kekuatan hawa nafsu. Nah, salah satu menguatkan kekuatan akal sehat kita dengan menjelaskan faktanya. Bahwa faktanya durasi kita bersabar itu cuma sebentar. Itu itu data, itu scientific data. Gunakan akal sehat Anda. Kenapa Anda gunakan emosi Anda? Gunakan akal sehat. Gunakan hadis Nabi SAW. Hanya sebentar. Makanya bahasa yang sering kita digunakan, kok kayak baru kemarin ya. Rasanya seperti baru kemarin. Sebentar. Jangan gagalkan yang sebentar itu. Cuman sebentar. Benar-benar sebentar nih.
dan waktu akan cepat berlalu. Jadi yang membuat kesalahan itu syaitan. Ini cuma sebentar, hanya sebentar. Allah Ta'ala bisawab. Kita lanjutkan kiat yang berikutnya, hadirin Allah muliakan. Untuk menguatkan iman dan kita bisa bersabar, caranya adalah mengembalikan segala sesuatu kepada yang memiliki semua sesuatu tersebut. Kembalikanlah kepada Allah yang memiliki semua ini. Kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi masalah, kita kembalikan ke diri kita. Ya, diri kita. Itu salah fatal. Jangan kembalikan ke diri kita. Kembalikanlah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalikanlah kepada Allah. Nah, menariknya, kalau kita kembalikan kepada Allah, itu berbeda jika kita kembalikan kepada diri kita. Apa bedanya? Mari kita simak keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini dalam banget ya, kata beliau gini, wala yastauhishu min zahiril hal. Dan janganlah, kalau bahasa simpelnya aja, janganlah seseorang itu terkecoh sehingga dia nggak nyaman, dia jenuh, dia kesel, dia sebel dengan kondisi secara zahir yang dia alami, kondisi kasat mata yang dia jalani. Jangan. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yu'amilu abdahu bimu'amalati man laisa kamitslihi syai' fi af'alih kama laisa kamitslihi syai' fi sifatih. Karena, camkan baik-baik, ini poin. Karena jika kita kembalikan kepada Allah, maka Allah pada saat berinteraksi dengan hambanya, maka Allah akan berinteraksi dengan cara yang berbeda dengan siapapun dalam perbuatan-perbuatannya, dan tidak sama atau berbeda dengan apapun dan siapapun dalam sifat-sifatnya. Beliau kembalikan ke surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan apapun juga. Gak serupa, gak sama. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Apa maksudnya? Hadirin, coba deh kita renungkan. Apa yang membuat kita gak sabar? Yang membuat kita gak sabar ketika mengerjakan ketaatan, ketika berhadapan dengan hal yang haram, ketika kita menghadapi takdir, itu karena kita mengembalikan hal tersebut ke diri kita, ke logika kita, atau ke pola makhluk.
Itu kepala makhluk. Karena ketika kita kembali kepada diri kita, maka kita makhluk, maka kita gunakan pola atau patternnya makhluk. Berbeda dengan orang yang kembalikan ke Allah. Dan tadi surat Asy-Syura 11, Allah itu berbeda dengan apapun. Maka caranya beda. Contohnya misalnya gini, kan kalau kita pakai logika makhluk, ada orang yang di hadapannya dua orang sama-sama ditawarin uang panas, uang haram, masing-masing 10 miliar. Yang satu nggak ambil karena itu haram dan takut sama Allah, yang satu ambil. Kalau kita pakai logika makhluk, maka yang bodoh, yang rugi siapa? Yang nggak ngambil. Karena satu dapat 10 M, satu nggak dapat. Yang rugi yang nggak dapat. Tapi ingat kembali ke surat Asy-Syura 11. Ini bukan dikembalikan ke hitung-hitungan makhluk loh. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak sama dengan apapun juga. Dan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah berbeda. Maka yang rugi yang ambil 10 M. Baik di akhirat nanti, di azab, maupun di dunia. Lihat aja deh, berantakan. Lihat, berantakan, ibadahnya berantakan. Atau melihat orang-orang yang makan uang haram, bisa khusyuk ibadah? Pertama, bukan nggak usah khusyuk, bisa beribadah nggak? Berapa persen dari keluarganya yang beribadahnya bagus? Oke, kita lanjutin lagi. Yang ibadahnya terkesan bagus, berapa persen yang khusyuk? Enggak. Dibuat berantakan. Berantakan. Dan lihat yang nggak ngambil, lalu mencukupkan diri dengan yang halal. Lihat ibadahnya, lihat kenikmatan dalam sholatnya, lihat lamanya sujudnya, lihat gayanya tenang. Itu hadirin. Itu. Karena Allah berbeda. Karena Allah berbeda dengan apapun. Kata para ulama, fa innahu ma haramahu illa liyu'tiyah. Tidaklah Allah mengkat sesuatu kecuali untuk Allah beri dia sesuatu. Jadi ketika Allah halangi, itu sebenarnya Allah untuk mau kasih sesuatu. Tapi mungkin bukan di kotak itu, di kotak lain. Kita keburu baper karena kita pakai logika makhluk. Kata Allah, tidaklah Allah fakirkan seseorang kecuali agar Allah cukupkan seseorang tersebut. Kok bisa fakirkan, cukupkan? Dua hal yang kontradiksi seperti air dan minyak. Itulah kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat para ulama, lihat Imam Nawawi. Hidupnya nggak kaya secara materi, tapi kaya secara jiwa. Lihat Imam Ahmad, fakir tapi kaya secara jiwa. Fakir tapi kaya. Fakir tapi kaya. Dan bukankah banyak orang yang Allah kasih kaya untuk memfakirkan dia? Subhanallah. Allah kasih uang ke dia, tapi tujuannya ternyata untuk membuat dia fakir, miskin secara jiwa dan roh. Oh subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah. Ada orang yang Allah miskinkan agar orang itu menjadi kaya. Dan ada orang yang Allah buat kaya agar dia hidup seumur hidupnya jadi miskin. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Makanya kembalikan kepada Allah. Karena sesulit apapun
kehidupan kita, jika kita kembali kepada Allah, maka itu untuk memberikan kebaikan kepada kita. Wal aqibatul lil muttaqin, endingnya pasti untuk orang-orang yang bertakwa. Itu kalau kita kembalikan ke Allah, endingnya pasti untuk orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa man yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan kasih solusi dan Allah kasih rizki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga. At-Talaq ayat 2 dan 3. Ketika kita kembali kepada Allah, maka kita akan meyakini surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Maka itu akan membuat kita bisa menahan diri. Masya Allah. Ini luar biasa. Jadi kembalikan ke Allah, bukan hanya ya kita kasih serahkan ke Allah, enggak. Begitu kita serahkan kepada Allah, ingat kita menyerahkan kepada zat yang perbuatannya, sifatnya tidak sama dengan apapun juga. Tidak sama dengan apapun juga. Tidak sama dengan pola apapun yang dimiliki oleh manusia, nggak sama. Dan salah satunya, zat itu menjanjikan bahwa endingnya untuk orang bertakwa, solusinya untuk orang bertakwa, rizkinya dari orang bertakwa, dan dari arah yang tidak pernah diduga-duga. Kenapa? Karena polanya beda. Kita duganya ke kanan, datangnya dari kiri. Kita pikir pertolongannya di atas, datangnya pertolongan dari bawah. Kan gitu. Masih ingat sabda Nabi SAW, innama tunsuruna bidu'afaikum, kalian tuh ditolong dari orang-orang lemah di antara kalian. Orang berpikir kalau pakai pola kita nih, yang nolong kita nih orang-orang kuat, yang nolong kita nih orang-orang kaya. Tapi ternyata Allah SWT melalui lisan nabinya mengatakan, bersabda, kalian ditolong dari orang-orang lemah di antara kalian. Beda kan polanya. Maka ketika kita berpikir ini musibah berat banget, ini ujian berat banget, ini hari-hari sangat sulit, itu di sisi Allah ini hari-hari terbaik sebenarnya. Ini hari-hari positif. Ini hari-hari membuat kita kuat, yang membuat kita matang, membuat kita dewasa. Tapi kita menyikapi hari-hari ini dengan logika kita, tidak serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad. Semua kembali ke Allah. Dan Allah nggak butuh sama semuanya. Kembalikan semua kepada Allah As-Samad. Dan yang terakhir, jamaah sekalian, yang terakhir, yang hendaknya kita camkan bersama-sama, bahwa Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, kunci kesabaran dari sisi iman, bahwa kita harus berjuang dan tidak cukup dengan teori saja. Berjuang. Kata Imam Ibnul Qayyim menarik nih. Allah yaktar bi'atiqadihi anna mujarradal ilmi bima dzakarna kafin fi husulil maqsud. Saya ulang, alla yaktar bi'atiqadihi anna mujarradal ilmi bima dzakarna kafin fi husulil maqsud. Jangan sampai dia tertipu dengan sebuah kesimpulan bahwa hanya sebatas ilmu, hanya sebatas ngaji, hanya sebatas belajar Riyadhus Shalihin,
hanya sebatas ikut kajian cukup untuk mendapatkan ini semua, cukup untuk menjadi orang yang bersabar. Enggak cukup. Bala budda an yudhifa ilaihi badl juhdi fi isti'malih wa istifraghal wus'i wa taqati fih. Tapi harus dengan sebuah unsur, harus ditambahkan sebuah unsur, badlul juhd, berjuang habis-habisan dalam mengamalkan ilmu tersebut, dan totalitas dalam perjuangan tersebut, totalitas. Itu jamaah. Jangan berpikir hanya sekedar ngaji langsung kita jadi orang sabar. Nggak ada yang begitu, kata Ibnu Qayyim. Hanya sekedar punya ilmu Anda bisa sabar, enggak. Anda harus berjuang, Anda harus sakit, Anda harus nangis kalau mungkin, berjuang, dan totalitas emang nggak mudah. Tapi jangan berpikir hanya sebatas ilmu semua selesai. Amalkan dengan segala keterbatasan kita, minta pertolongan kepada Allah. Makanya masih ingat nggak hadis di bab taubat, kisah pembunuh 99 plus 1 nyawa, dan akhirnya taubatnya diterima oleh Allah. Apa kesimpulan Al-Imam Ibnu Hajar pada saat itu? Al-Imam Ibnu Hajar, salah satu ulama mazhab Syafi'i, mengatakan fi isyara ila anna ta'iba yanbaghi lahu mufaraqatul ahwali allati i'tadaha fi zamanil ma'siyah wa tahawul minha kulliha. Hadis ini memberikan isyarat kepada kita bahwa orang yang bertaubat, dia harus meninggalkan seluruh kebiasaan-kebiasaannya pada saat dia ada di fase maksiat, dan dia ganti semuanya. Dia harus tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya, kondisi-kondisi tersebut, kebiasaan, dan dia harus ganti semuanya. Susah loh, ganti kebiasaan tuh susahnya minta ampun. Satu kebiasaannya susah, kebiasaan ngebantah tuh susah kita rubah. Satu kebiasaan, merasa tinggi misalnya gitu, tuh susah kita rubah tuh susah. Padahal baru satu kebiasaan. Merasa tinggi, sombong, nggak mau diatur, baru satu kebiasaan. Dan yang dituntut adalah semua kebiasaan. Itulah alasan kenapa dalam hadis itu dia disuruh pindah ke negeri yang lain. Itu artinya semuanya Anda harus ganti. Nggak mudah. Dan itu sesuai dengan akal sehat dan dalil. Sabar itu memang sebuah harga mati untuk keberhasilan. Nggak cukup hanya dengan teori, tapi harus diperjuangkan. Dan itu sangat cocok dengan akal sehat. Semua nasihat pebisnis papan atas apa? Ketika kita minta nasihat, gimana caranya jadi pebisnis sukses? Salah satu nasihat semuanya tuh turun langsung nyoba. Udah, jangan hanya membahas teori aja, turun. Lalu bangun bisnis Anda dari nol. Misalnya kan gitu. Turun, semua nasihatnya turun. Bahasa kita nyebur. Gimana caranya jadi perenang level olimpiade? Aku udah khatam seluruh teori dari YouTube. Semua perenang bilang nyebur, Mas, nyebur. Tapi nanti aku
gelagapan minum air, semua harus dilewati. Itu fase yang harus dilewati, nyebur, lalu nikmati minum air kapori tersebut, kan gitu ya, harus begitu, nyebur. Ya. Kita nih bisa jalan teman-teman, gimana? Karena orang tua kita instruktur jalan yang jago dan kita cuma duduk manis di kelas. Oh, jalan tuh melangkah dengan menjaga keseimbangan. Ya, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Gak ada. Mulai dari tengkurap, lalu duduk, lalu segala macam, nanti jatuh, berdiri lagi, jatuh, berdiri lagi, jatuh, berdiri lagi, jatuh, berdiri lagi, jatuh, melangkah lagi, jatuh, melangkah lagi, jatuh, melangkah lagi, baru dia bisa lari-larian deh. Kita susah diemin tuh anak. Semua begitu. Karena itu hal-hal berat memang harus dijalani dengan kesabaran, dan itulah sunnatullah, dan tidak bertentangan, bahkan selaras banget dengan akal sehat. Makanya sekali lagi ucapan dari Imam Syafi'i apa? La yumakkan hatta yubtala fayasbir au kama qala. Dia tidak akan dibuat mapan, dibuat sukses dan dibuat kokoh sampai diuji dulu, lalu dia bersabar melewati ujian-ujian tersebut. Gak ada orang dibuat kokoh langsung begitu aja simsalabim. Itulah kaidah Imam Ahmad bin Abdul Halim, bis sabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan dengan keyakinan seseorang akan mendapatkan pencapaian yang tinggi dalam masalah agama. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu bab kejujuran. Jika ada atau jika kita mempelajari hal-hal yang bermanfaat dan benar, itu datangnya dari Allah, lalu dari Rasulnya, lalu dari para ulama kita, dan kita hanya menukilkan saja dengan segala keterbatasan kita. Dan apabila ada kekeliruan, itu dari yang berbicara dan syaitan. Buang apa yang saya katakan dan ikutilah dalil dan kebenaran tersebut. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.